Dulu Rasulullah itu begitu membanggakan anaknya, membanggakan menantunya. Itu bukan karena menantunya kaya, bukan menantunya itu bahagia dengan harta melimpah, bukan. Membanggakan anaknya Fatimah dengan suaminya, yaitu sahabat Ali. Itu karena apa? Ini menantu sama anak, ini sahabat Ali dengan Fatimah Az-Zahra, hidup itu sebuah kekurangan. Pernah suatu ketika dia juga kelaparan, nyampe beberapa hari nggak makan. Anaknya Hasan Husain juga menangis. Tapi keluarga ini benar-benar sakinah, mawadah, warohmah. Itu menjadi tauladan keluarga-keluarga hari ini seharusnya. Dalam keadaannya yang sulit, keadaannya yang mungkin menderita seharusnya di mata kita. Tapi mereka begitu bahagia menjalani hidup karena apa? Tolak ukur kebaikan itu di sisi Allah, yaitu baiknya akhlak walaupun ujian penderitaan itu datang. Maka sering Rasulullah menyampaikan, lihatlah keluargaku, lihatlah ahlul bait keluargaku, bagaimana mereka menjalani hidup. Bahkan sering memberikan pada kita motivasi, contoh anakku Fatimah Az-Zahra ini. Seorang perempuan yang akhlaknya, yang suatu saat nanti di jannah itu menjadi pemuka kaum perempuan. Karena apa? Ini bukan masalah kecantikannya, bukan masalah yang lainnya, tapi masalah adabnya, akhlaknya. Kalau hari ini orang menggambarkan anak Rasulullah bergelimang harta, pakaiannya bagus apa bagus, saudara itu salah sangka. Dia pakaiannya itu banyak pada bolong, tambal-tambalan. Itulah beliau. Apa yang membuatmu bahagia, itulah tujuan hidupmu. Itu sebenarnya. Coba, ibu-ibu bapak hari ini, apa yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak bahagia di dunia ini? Ketika saudara memiliki harta banyak, memiliki tahta, atau memiliki apa? Karena kebahagiaan itu tidak terlepas dari tujuan hidup kita. Kalau tujuan kita dunia, pasti yang membuat bahagia kita itu ya dunia. Dan apa yang membuatmu menderita pun itulah tujuan hidupmu. Jadi antara kebahagiaan dan penderitaan itu nggak bisa dipisahkan. Contoh, saudara mendapatkan harta. Kalau seandainya tujuannya dunia, bahagia nggak? Kalau saudara tidak mendapatkan harta, menderita nggak? Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara hanya karena harta dunia membuat saudara bahagia, ya saudara, dunia sebagai tujuannya. Ketika saudara menjadikan tidak memiliki harta ini menjadi sengsara, itu pun menunjukkan kalau saudara masih mengharapkan dunia. Orang yang beriman, kebahagiaannya itu bicara tentang ujian. Ketika dia mampu melewati ujian-ujian yang Allah berikan, itu akan melahirkan kebahagiaan. Dan penderitaannya ketika dia tidak mampu melewati ujian tersebut. Saudara diuji dengan orang yang menzalimi saudara, saudara terpancing emosi, saudara marah. Saudara pulang menyesal, ya Allah, kenapa saya marah? Seharusnya seandainya sabar, saya bisa sabar. Itu adalah kebaikan buat saya. Orang yang beriman, menderitanya, sengsaranya ketika dia tidak mampu melewati ujian tersebut. Ketika seseorang berbuat dosa, dia bersusah payah bagaimana agar Allah mengampuninya. Itu juga orang beriman. Tapi kalau saudara berbuat dosa kok beriasa, berbuat dosa kok masih bahagia, saudara bukan orang beriman. Orang beriman, dosa mengguncangkan jiwanya, dosa membuat dia sengsara, menderita. Tapi bagi orang-orang yang tujuannya dunia, perbuatan dosa itu kesenangan, kebahagiaan. Itu yang membedakan.